saya ingin mempresentasikan tugas dari pertemuan 8 hingga pertemuan yang ke-12. Oke, langsung saja kita masuk. Mulai dari tugas ke-8 materi JavaScript lanjutan. Di sini kita belajar tentang bagaimana untuk melakukan input dan output dan percabangan sekaligus perulangan dalam bahasa JavaScript. Oke, di sini pada program saya membuat sebuah web untuk melakukan input data mahasiswa. Dan apabila jika semuanya diinputkan dengan lengkap, maka setelah melakukan submit, maka pada bagian output maka akan keluar nama lengkapnya siapa, keluarganya siapa, dan seterusnya. Oke, lanjut ke tugas yang 9, materi sintaks PHP dasar. Nah, di sini kita belajar tentang dasar bagaimana sih kita menulis variabel dalam bahasa PHP. Nah, dalam penulisan variabel di sini kita harus menggunakan tanda dolar untuk mengetahui agar itu adalah sebuah variabel. Nah, di sini contohnya ada variabel gaji. Kemudian sintaks dasarnya selanjutnya adalah echo, di mana itu berguna untuk menampilkan sebuah string atau variabel ke outputan. Nah, ini dari program yang saya tuliskan di sana, maka akan keluar gaji sebelum pajak 100.000, 1 juta. Kemudian gaji yang dibawa pulang adalah 900.000. Kenapa? Karena di sini kita memotong gaji dengan pajak. Nah, pajaknya sudah dideklarasikan di sini 0,1. Pada program kedua di sini kita membandingkan menggunakan operator logika. 5 sama dengan 4. Nah, 5 tidak sama dengan 4, maka tidak ada outputannya. Nah, kemudian yang bawahnya lagi 5 tidak sama dengan 4. Nah, itu betul. Nah, maka akan outputannya akan keluar 1 yang berarti true ya, dalam variabel boolean begitu, dan seterusnya. Kemudian untuk tugas yang ke-10 PHP percabangan. Di sini kita membuat program untuk melakukan input nilai mahasiswa yang mengubah nilai angka menjadi nilai huruf sesuai standar yang ditentukan. Nah, ini saya memasukkan nilai saya 87,58. Kemudian kita submit, maka nilainya berubah menjadi A. Oke, lanjut ke yang perulangan. Di sini kita membuat segitiga dengan bintang, dimana kita bebas menentukan tingginya berapa. Nah, di sini contoh kita masukkan tingginya 5, maka akan keluar di bawahnya segitiga dengan tingginya 5 baris. Kemudian tugas 11. Nah, di tugas 11 kita mempelajari tentang form, kita mengenainya. Nah, form mulai dari caranya menggunakannya ada metode bisa dengan post atau get, kemudian actionnya. Nah, di sini kita ambil contohnya get ya. Nah, di sini kita if set get input nama sama dengan get nama, kemudian kita outputkan nama Anda adalah, kita ambil dari variabel namanya. Oke. Contoh, jika kita masukkan nama Syahrul, kemudian emailnya ini kita submitkan, maka akan teroutput welcome Syahrul, your email address is kemudian inputnya. Nah, inputnya ada banyak jenisnya, mulai dari checkbox, combo box, listbox, radio, dan area,
text, kemudian yang lainnya masih banyak sih. Nah, kita ambil contohnya di sini checkbox. Nah, kita membuat program untuk memilih grup band yang menjadi favorit. Nah, contoh saya memilih Kahitna, kemudian ada tipe X. Nah, kemudian kita pilih, maka band favorit kamu adalah Kahitna dan tipe X. Gitu. Kemudian 211 PHP validasi form. Nah, di sini kita membuat form di mana form itu harus sepenuhnya terisi agar apa? Agar data yang diinputkan mudah dibaca. Nah, ini contohnya. Apabila ada inputan yang belum diisi, maka akan keluar peringatan ya, required file, yang berarti laman ini harus diisi, laman ini wajib. Nah, namanya wajib, ini wajib, gitu, agar bisa diinput. Kemudian kita lanjut ke tugas 12 ya, ini 12 kita pelajari tentang array. Array sebenarnya ada banyak, ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, kita ambil contoh yang mudah, array 1 dimensi. Nah, kita mendeklarasikan array dengan cara harus menuliskan array di depannya, kemudian tanda kurung, baru kita isikan dengan selalu elemennya, misalnya mangga, apel, pisang, jeruk. Nah, kemudian indeks variabel itu indeks array itu dimulai dari angka 0. Nah, maka di sini elemen satunya mangga, namun saat memanggilnya kita menggunakan indeks ke 0. Maka akan tampil di sebelah kanan hasil outputnya mangga, kemudian jeruk, kemudian ada array lagi merah dan hijau, karena kita mengambil indeks yang ke-0 dan kedua. Kemudian tugas 12 yang terakhir yaitu kita mempelajari tentang bagaimana kita membuat fungsi dalam bahasa PHP. Nah, sebenarnya ada banyak jenis-jenis fungsi, mulai dari tanpa return value, tanpa parameter, tanpa return value dengan parameter, kemudian ada return value tanpa parameter, serta return value dengan parameter. Nah, kita ambil contoh sederhana aja yang mudah yang bisa kita pahami. Function, kita mendeklarasikan dengan cara menuliskan function, kemudian nama functionnya apa, kemudian kurung, kita kasih kurung. Nah, di dalamnya bisa diisi parameter atau tidak. Nah, di sini saya tidak menggunakan parameter. Kemudian kita buka kurung kurawal. Nah, kemudian kita isikan apa yang mau dilakukan di fungsi ini. Nah, di sini kita mau mencetak nilai ganjil. Nah, nilai ganjil dari berapa? Kita menggunakan perulangan dari i sama dengan 0 sampai dengan batasnya 10. Nah, kita akan mencetak angka ganjil dari angka 0 hingga angka 10. Setelah selesai kita membuat sebuah fungsi, jangan lupa untuk memanggil fungsi tersebut, karena kalau fungsi tersebut tidak dipanggil maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita panggilnya, kemudian diuploadkan di browser 13579. 5-5-nya kita ganjil semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.